Oke. Karena orang disebut pemuda itu juga memiliki value atau marwah tersendiri. Bagaimana orang pemuda atau bahkan ketika berbicara sejarah Sumpah Pemuda itu sangat luar biasa dalam hal perjuangannya yang dulu-dulu. Tidak usah bicara lah soal negara. Di Nganjuk sendiri ini sangat banyak mas. Mungkin perbedaan budaya, perbedaan antar ras, apalagi kan juga banyak golongan latar belakang dari mungkin mohon maaf persaudaraan gitu, yang sampai hari ini masih banyak kejadian-kejadian istilahnya tawuran begitu, bentrokan antara perguruan. Karena bagaimanapun arah kita ke depan, kita setelah kuliah ya kita kembali ke masyarakat, jadi secara sosialnya itu seperti apa di lingkungannya itu harus perlu ditingkatkan juga. Jangan sampai kita selesai kuliah terus di rumah itu seakan-akan nggak kenal dengan tetangga, nggak kenal dengan lingkungannya, nggak bisa membaur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dan berjumpa kembali dengan saya dalam acara podcast di Serawung Media tentunya, sahabat-sahabat. Bagaimana keadaan dan kabarnya sahabat-sahabat yang ada di rumah dan dimanapun kalian berada? Tentu baik, sehat bukan? Oke, luar biasa. Izin perkenalkan diri, saya Aris Abedurhani, biasa disapa sahabat Aris. Tentu dalam acara podcast ini kita akan mengusung tema menjelang peringatan Hari Sumpah Pemuda tahun 2025. Dan kali ini kita akan ditemani oleh salah satu sahabat saya, sahabat dekat, yaitu sahabat Said Rohman. Nah, kebetulan dia itu adalah salah satu tokoh mahasiswa, tokoh pemuda yang tentunya sahabat-sahabat semuanya mengenal lah sahabat Said ini. Dan kebetulan dia menjadi ketua pengurus cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Kabupaten Nganjuk. Luar biasa sekali. Hari ini bisa berdiskusi bersama membahas tentang Sumpah Pemuda dengan sahabat Said. Nah, bagaimana sahabat Said? Apakah sehat hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah luar biasa ya kondisinya. Tambah gemuk kayaknya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Berarti memperlihatkan sahabat Said ini apa gembira terus, bahagia terus. Harus begitu ya. Ya, kita harus tetap terlihat semangat. Kunci hidup bahagia, nyaman. Ya, pastinya. Oke. Ya, sahabat-sahabat, kita akan membahas tentang peringatan Hari Sumpah Pemuda. Nah, ini setidaknya menjadi refleksi bagi kita semuanya di dalam memaknai apa itu Hari Sumpah Pemuda. Nah, tentu pemuda dan pemudi harus belajar terus terkait dengan sejarah, ikrar Sumpah Pemuda dibacakan, terus bagaimana negara dan bangsa ini bisa berdiri, begitu. Nah, saya akan menanyakan kepada sahabat Said ini. Kira-kira sahabat Said dalam perspektif sebagai ketua yang mengakomodir, memimpin pemuda-pemuda mahasiswa. Nah, ini kira-kira memaknai peringatan Hari Sumpah Pemuda ini bagaimana? Apakah masih relevan ataukah bagaimana kira-kira menurut sahabat Said? Kalau dalam makna ya memang ya harus relevan. Dalam artian Sumpah Pemuda ini setiap tahunnya kita peringati. Yang pastinya dalam momentum setiap saatnya itu kita juga harus tahu, harus paham terlebih lagi sifat atau jiwa semangatnya pemuda itu seperti apa ya, kita memang betul-betul harus bisa mengimplementasikan seperti apa. Dan orang dikata pemuda ini pun saya juga masih berat ketika berbicara bagaimana merepresentasikan diri sebagai seorang pemuda, itu juga masih dalam hal banyak kurangnya ketika dalam diri saya sendiri. Mungkin Mas Aris juga betul perumuran seperti ini kan biasanya disebut sebagai pemuda yang bisa jadi masih mencari jati diri lah, kira-kira begitu. Cuma itu dalam representasinya mungkin bagaimana sikap perilakunya seorang pemuda, jiwa semangatnya itu ya masih banyak kekurangan di situ. Karena orang disebut pemuda itu juga memiliki value atau marwah tersendiri. Bagaimana orang pemuda atau bahkan ketika berbicara sejarah Sumpah Pemuda itu sangat luar biasa dalam hal perjuangannya yang dulu-dulu. Ketika per hari ini direlevansikan representasinya pemuda itu seperti apa ya, mungkin dalam hal kemanaan, gotong royongnya, persatuannya itu masih dapat lah. Betul.
Apalagi hari ini pola pendidikan, kemudian pemuda dan pemudi semakin ke sini seakan-akan semangat dan girohnya dalam urusan untuk membangun bangsa itu semakin menurun ya, kayaknya begitu kan Tum Said. Apalagi hari ini juga sudah literasi semakin minim dan lain sebagainya. Nah tentu sahabat-sahabat yang barangkali masih mempertahankan itu, yang masih mempertahankan argumentasinya, pergerakannya, apapun itulah, saya harap itu tetap dikembangkan ya sebagai penyeimbang negara kita kan begitu Said. Apalagi hari ini kita ketahui banyak sekali kalangan-kalangan pemuda yang notabene juga banyak yang tidak mengetahui sejarah terhadap proses berdirinya negara dan bangsa ini bagaimana. Nah, tentu menjadi atensi dan menjadi perhatian secara khusus harusnya bagi pemerintah untuk bisa memfasilitasi terhadap pendidikan yang ideal, yang relevan, yang elegan itu bagaimana? Karena bagaimanapun hari ini seakan-akan Gen Z ya biasanya disebut itu harus melalui banyak metode secara khusus. Treatmentnya agak berbeda dengan sahabat-sahabat terdahulu, kira-kira begitu. Ya betul. Barangkali hari ini lebih harus ditonjolkan atau semacam pendekatan emosionalnya yang harus diperkuat. Karena anak-anak hari ini itu sering lalai akan tanggung jawab dan peran, tugas, fungsi dan lain sebagainya. Tetapi bagi saya ini adalah sebuah keterbatasan dan sebuah kelemahan pemuda dan pemudi di Indonesia. Nah, kalau menurut sahabat Said, selama menjadi ketua PC PMII yang mengakomodir mahasiswa, pemuda dan lain sebagainya untuk mempertahankan nilai-nilai itu sendiri yang dilakukan dalam bentuk konkret apa, sahabat-sahabat biasanya? Ya, baik, kalau dalam pemuda mungkin Sumpah Pemuda kan itu ada berapa? 3 nilai kan ya. Nilai dalam hal satu tanah air, satu bangsa dan satu bahasa. Oke. Dalam hal itu adalah satu persatuan gitu. Oke. Jadi makna dari Sumpah Pemuda sendiri itu mungkin bisa dikatakan adanya suatu persatuan pemuda. Dan di sini pun mungkin di sisi lain manfaatnya ikut berorganisasi, adanya organisasi kepemudaan mahasiswaan itu ya salah satunya sebagai penunjang bagaimana adanya persatuan pemuda ini sendiri. Oke. Jadi secara nilai di organisasi pastinya banyak hal bagaimana kita mempertahankan kaitannya kebersamaan, kaitannya gotong royong, kaitannya solidaritas antar kader begitu. Itu juga menjadi suatu wujud nilai dari adanya kepemudaan itu sendiri. Oke. Biasanya kegiatan-kegiatan semacam apa yang biasa dilakukan oleh sahabat-sahabat mahasiswa dan pemuda dari sahabat Said itu? Ya, selain tadi persatuan itu juga Sumpah Pemuda itu sebagai bagaimana bentuk penanaman secara nasionalisme, secara arah kebangsaan kita. Jadi bagaimana kita bisa betul-betul merefleksikan, kita terus menjaga nilai kebangsaan nasionalisme itu sendiri. Dan kita mungkin setiap minggu bahkan 1 bulan sekali itu sangat sering yang namanya kaitannya diskusi. Ya mungkin dalam hal ini kaitannya kepemudaan di PMI sendiri itu pasti sangat banyak kegiatan-kegiatan yang sifatnya itu dalam hal kebersamaan, dalam hal persatuan. Juga banyak kegiatan diskusi-diskusi yang itu sebagai wujud mempertahankan nilai nasionalisme sendiri, nilai persatuan itu sendiri. Dan kita sangat menjaga bagaimana kebersamaan, solidaritas itu sangat perlu dalam organisasi, karena solidaritas itu sebagai wujud fondasi kalau dalam organisasi. Itu dengan cara kita harus betul-betul bisa berkomunikasi dengan baik, punya pendekatan emosional lah dalam antar sama kader. Dalam hal itu bisa berkomunikasi secara terbuka, bagaimana kader atau anggota itu betul-betul bisa dihargai, merasa diterima dalam organisasi. Betul. Apalagi kan Sumpah Pemuda ini kan menjadi ikrar yang sangat sakral. Iya, betul. Menurut saya karena itu sebagai penentu atas dasar kemerdekaan negara kita kan. Pada tahun 1928 kan ikrar sumpah dibacakan, akhirnya menjadi peringkatan Hari Sumpah
pemuda nasional. Nah, tentu pemuda dan pemudi diharapkan untuk bagaimana kemudian terus-menerus belajar, terus-menerus membaca sejarah tentang pendirian negara ini bagaimana. Kalau kata Bung Karno kan jas merah ya. Jangan melupakan sejarah. Betul-betul sahabat Said. Kemudian momentum yang menginspirasi adalah keberanian bagi pemuda. Tentu ini akan melahirkan banyak bagaimana kemudian pemuda-pemudi ini bisa memberikan sebuah peran penting, walaupun itu sekiranya kecil, tetapi saya kira akan menjadi sesuatu yang besar. Karena semuanya tentu dimulai dari hal yang paling kecil. Bahwa negara ini juga banyak sekali perbedaan-perbedaan tentunya. Nah, ini yang kemudian seringkali kita jumpai menjadi keterbatasan dan kelemahan bagi kita. Biasanya atas dasar perbedaan lahirlah sebuah pertengkaran, kan begitu kan sahabat saya biasanya di negara kita. Iya. Kalau kita melihat di negara-negara maju seperti negara Cina, Singapura, biasanya mereka menjadikan sebuah perbedaan yang akhirnya melahirkan sebuah interogasi baru, akhirnya muncul sebuah kemajuan. Nah, tetapi di negara kita ini masih susah, maka tentu dalam pola pendidikan ini sekiranya harus ditata ulang, harus ditata kembali. Bagaimana kemudian pendidik bersinggungan langsung dengan pendidik, terus kemudian guru dengan muridnya, apalagi pendekatan emosional itu yang harus dikuatkan. Ya, betul. Mengingat era digitalisasi ini semakin terus-menerus bertambah dan maju kan gitu kan. Ya, maka dari itu kan memang dalam hal bernegara mungkin tidak usah bicara lah soal negara. Di Nganjuk sendiri ini sangat banyak Mas, mungkin perbedaan budaya, perbedaan antar ras, apalagi kan juga banyak golongan latar belakang dari mungkin mohon maaf persaudaraan gitu, yang sampai hari ini masih banyak kejadian-kejadian istilahnya tawuran begitu, bentrokan antar perguruan. Nah, itu juga menjadikan salah satu adanya organisasi kepemudaan itu ada ketika memang teman-teman ini mau bagaimana bersungguh-sungguh dalam berorganisasi, dalam memahami makna pemuda ini sendiri ya, pasti adanya tawuran, adanya perpecahan itu nanti akan bisa melebur ketika memang teman-teman bersungguh-sungguh. Jadi adanya organisasi kepemudaan ini juga sangat penting. Mungkin yang kalau di lingkungan itu ada Karang Taruna begitu. Kan Karang Taruna itu juga di tingkat lingkungan ada, mungkin dusun, desa, kecamatan, bahkan kabupaten kan. Itu suatu hal yang satu koordinasi. Jadi organisasinya itu sampai ke bawah. Ketika teman-teman memang bersungguh-sungguh berorganisasi mungkin dalam hal kepemudaan, ya pastinya hal-hal yang sifatnya pada perpecahan itu akan berkurang. Teman-teman akan banyak pada hal persatuan. Di sisi lain itu kan juga banyak sekali organisasi kepemudaan yang notabene mengarah pada kemahasiswaan, keterpelajaran. Dan ada PMII, ada teman-teman ormek lain, ada HMI, GMNI, ada mungkin dari golongan NU, ada Ansor, ada IPENU, yang itu jenjang pengkaderannya juga sudah tertata begitu kaitannya umur. Ya, dalam hal ini Mas Arisa kan juga lebih dulu, mungkin kalau segi umuran kan juga lebih tuaan. Tambahan dari wajah kan juga ini kan lebih muda saya kan. betul. Ya, aktivitas atau mungkin organisasi apa yang memang Mas Arisa ini pernah ikuti yang memang itu dalam hal persatuan pemudaan itu ada. Jadi sepertinya kita juga sama, sahabat Said. Artinya kita pernah ditempa, pernah berjuang, pernah mengabdi bareng lah di pergerakan mahasiswa Islam Indonesia. Tentu PMII sampai hari ini tetap memberikan upaya yang terbaik untuk bangsa dan negara ini.
memberikan sebuah argumentasi, rekomendasi tentang bagaimana kemudian Indonesia ini tetap menjadi negara kesatuan Siap. terhadap beberapa perbedaan dan lain sebagainya. Ya, dengan langkah konkret seperti halnya selalu menjadi mitra kritis terhadap pemerintah, selalu menyumbangsihkan diri, menyumbangsihkan pemikiran, menyumbangsihkan gagasan kepada negara dan bangsa ini. Maka seringkali dijumpai sahabat-sahabat PMII dalam pengawalan isu-isu nasional, isu-isu lokal. Ini selalu kemudian menjadi bahan diskusi dan kajian di dalam rumah besar pergerakan mahasiswa Islam Indonesia. Tentu apa yang pernah saya lalui dan yang pernah saya lakukan itu setidaknya dinamikanya sudah berbeda dengan apa yang hari ini sahabat saya perjuangkan kan di dalam organisasi. Nah, kira-kira yang menjadi keterbatasan dan kelemahan mahasiswa hari ini yang bergabung dalam organisasi, ya kita ambil contoh PMI saja. Itu bagaimana kira-kira? Apa saja yang menjadi kelemahan dan keterbatasannya mahasiswa? Kalau teman-teman mahasiswa sendiri itu kan gini ya, kalau saya lihat mungkin dari kegiatan-kegiatannya juga semangat pada aktif juga. Mungkin kaitannya keterbatasan, yaitu tadi cenderung kalau di Nganjuk sendiri nih, kalau di Nganjuk sendiri kan banyak mahasiswa yang domisili asli Nganjuk. Kemungkinan besar segi kebutuhan, segi kesibukan itu juga banyak sibuknya. Di sisi lain aktif berorganisasi, tapi ya saya salut juga bagaimana teman-teman ini bisa menjaga stabilitas di organisasinya, mungkin di rumahnya, dan itu kalau saya lihat ya sangat merepresentasikan bagaimana jiwa pemuda itu sendiri. Betul. Jadi ya bagaimana kalau kita berbicara menjadi seorang pemuda, ya kita harus terus bersemangat. Semangat itu harus terus digelorakan kalau memang dia pada usia-usianya pemuda itu. Karena sudah beda, Mas. Orang bicara pemuda dengan orang umur-umurannya terdahulu lah. Mungkin pada masa remaja gitu, dengan pemuda kan sudah beda. Tapi kebanyakan mungkin dalam hal usia, ya mungkin 20-an ke atas, 25 ke atas, yang itu secara sikap, perilaku masih kayak anak kecil, remaja kan juga banyak. Betul. Yang pastinya tidak ada kenakalan pemuda, itu tidak ada. Kenakalan kan hanya punya remaja saja. Karena kalau menyebut nakal itu kan pasti kenakalan remaja, nggak ada kenakalan pemuda. Kenakalan pemuda nggak ada ya? Nggak ada. Jadi kalau orang disebut pemuda ya secara semangatnya itu memang harus betul-betul ya semangat yang membara, semangat yang penuh perjuangan, semangat yang penuh dengan visioner lah. Semangat dengan penuh revolusi perubahan, mungkin seperti itu. Kemudian dorongan sahabat Said sebagai ketua PC PMII Kabupaten Nganjuk di dalam mengantisipasi beberapa hal terhadap mahasiswa-mahasiswa sekarang, pemuda-pemuda sekarang, ini bagaimana langkah konkretnya? Karena kita ketahui peningkatan kapasitas, peningkatan SDM terhadap keberlangsungan mahasiswa, keberlangsungan pemuda untuk proses pembangunan bangsa dan negara ini penting. Tidak bisa kemudian ditinggalkan, kan kira-kira begitu. Apalagi PMI ini terkenal dengan pengetahuan dan pikiran kritisnya. Siap. Nah, kira-kira bagaimana menurut sahabat saya sebagai ketua PC? Mungkin nggak hanya PMI ya. Kalau kita bicara mahasiswa kan itu pasti punya nilai atau value tersendiri. Kalau mahasiswa itu seakan-akan dipandang menjadi orang yang punya intelektualitas yang tinggi, seakan-akan seperti itu. Tapi bedanya ya per hari ini di zaman ini bagaimana kita itu aktif, bagaimana kita menjadi mahasiswa itu tidak hanya sekedar dituntut pada intelektualnya saja, tapi secara kesadaran sosial itu harus ditingkatkan. Karena bagaimanapun arah kita ke depan, kita setelah kuliah ya kita kembali ke masyarakat, jadi secara sosialnya itu seperti apa di lingkungannya itu harus perlu ditingkatkan juga. Jangan sampai kita selesai kuliah terus di rumah itu seakan-akan nggak kenal dengan tetangga, nggak kenal dengan lingkungannya, nggak bisa membaur. Nah, hal-hal itu juga perlu ditingkatkan seperti itu. Kalau bicara SDM kapasitas ya pastilah organisasi itu menjadi solusi. Kalau dalam segi mahasiswa. Betul.
Karena bagaimanapun ya di PMII sendiri kan itu suatu wadah, bagaimana adanya tempaan, bagaimana adanya pembentukan karakter, bagaimana adanya peningkatan kapasitas diri, hingga teman-teman itu punya potensi apa yang memang dimiliki itu bisa betul-betul ditingkatkan, hingga aktualisasi setelah berproses itu memang betul-betul bisa diimplementasikan. Ya mungkin itu Mas Aris. Siap, siap. Kan kita bagaimana ya, kalau saya sendiri kan bicara pemuda itu ya, apakah saya ini juga sudah pantas gitu disebut seorang pemuda dan seakan-akan yang dipresentasikan Mas Aris tadi terlalu berlebihan gitu. Aduh, enggak. Karena ya jabatan apa kan itu hanya sebuah amanah, sebuah kepercayaan saja. Itu sebuah tugas lah. Ya dari tugas dan sebuah tanggung jawab inilah yang kemudian akan melahirkan generasi-generasi baru tentunya untuk mendorong. Iya. Terus kemudian merespon, terus kemudian menyikapi, kemudian mengawal segala bentuk yang menjadi penindasan lah terhadap masyarakat, terhadap rakyat. Dan tentu selalu solid, selalu tetap mengutamakan bagaimana PMII memposisikan diri sebagai mitra kritis pemerintah, kan begitu kan? Iya. Oke, sahabat saya luar biasa. Dan ini saya jadi teringat oleh dua sosok yang luar biasa tentunya, yaitu dari Kiai Haji Ahmad Dahlan. Itu dulunya kan yang mendirikan, yang menjadi inisiator berdirinya organisasi Muhammadiyah. Iya. Dan juga organisasi Nahdlatul Ulama, yaitu Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Beliau menjadi penentu di dalam bagaimana Indonesia ini juga bisa berdiri. Beliau inilah yang kemudian menggerakkan semua umat dan masanya untuk terlibat penuh. Bagaimana menjaga kesatuan NKRI, bagaimana kemudian terus berkhidmah terhadap perbedaan, terhadap suku budaya. Nah, ini yang kemudian akan disimpulkan, yang akan diintegrasikan menjadi satu kesatuan. Iya. Nah, kemudian misalnya Kiai Haji Ahmad Dahlan itu dulunya mendirikan banyak madrasah sekali atau sekolah-sekolah, mengadakan kajian-kajian yang menanamkan jiwa nasionalisme pada santrinya. Kemudian semisal Kiai Haji Hasyim Asy'ari juga begitu, mendorong seluruh santrinya untuk memperjuangkan kemerdekaan. Saya salut kepada dua tokoh tersebut. Betul. Oh baik, sahabat Said, yang hari ini masih menjabat sebagai ketua PMII Kabupaten Nganjuk di dalam mengakomodir dan mengkonsolidasikan beberapa peringatan-peringatan penting seperti halnya Hari Sumpah Pemuda. Yeah. Dan tentu ini juga menjadi refleksi bagi kita semuanya terhadap apa yang kemudian kita rasakan. Entah itu kemudian menjadi kebijakannya sekiranya tidak pro terhadap rakyat. Yeah. Banyak sekali media-media hari ini yang memframing tentang kebijakan yang ada di negara kita kan. Nah, sehingga PMI memposisikan diri sebagai seseorang yang terus mengawal, begitu kan? Membuat kajian, mendiskusikan, ya, kemudian menyampaikan, dijadikan bahan rekomendasi dan masukan. Nah, ini bagaimana sahabat saya dalam mengkonsolidasikan ini dengan ormek-ormek yang lain ataukah dengan mahasiswa-mahasiswa atau kader-kadernya sendiri? Ya, pastinya kalau dalam hal Sumpah Pemuda, peringatan pemuda yang ini memang perlu dan harus kita refleksikan setiap momentumnya. Kalau dalam hal ini mungkin bicara PMII atau organisasi kemahasiswaan yang memang paling tidak itu tidak melupakan sejarah, tidak melupakan bagaimana peristiwa, bagaimana dalam hal peringatan Sumpah Pemuda ini tidak hanya sekedar diperingati, tapi secara refleksi nyata itu yang betul-betul bisa dilakukan. Terus dalam hal bagaimana kita menjaga ritme di pergerakan, dalam hal konsolidasinya, diskusinya ya memang betul-betul harus terus ditingkatkan. Dalam hal semangat berorganisasinya, semangat pemudanya itu harus terus ditingkatkan lah. Terus juga kalau kita berbicara organisasi kemudaan kan juga ada banyak, dan kita juga nggak bisa
kalau mau buat gerakan istilahnya bergerak sendiri tanpa melibatkan teman-teman ormek lain, ya kita harus terus berkomunikasi. Bagaimana dalam hal sudut pandang kepemudaan, dalam hal persatuan pemuda itu memang betul-betul nampak. Terus kita juga bisa dalam hal mengkonsolidasi itu lewat pada instansi pemerintahan, karena ada dinas Porabudpar. Oke. Gitu kira-kira. Siap. Ya, kira-kira ini bagaimana kalau Mas Ari sendiri, yang pastinya kan juga pernah menjajaki di dalam urusan kepemudaan, dalam organisasi kepemudaan. Mungkin saya lihat juga di Karang Tarunanya aktif. Mungkin ada apa kan, banyak kan organisasi kepemudaan dengan sendiri. Ada Komite Nasional Pemuda. Ya, KNPI itu ya. Juga di PMII kan. Oke. Kalau per hari ini mungkin tuntutan zaman secara arah sekarang itu menghadapi era reformasi di era teknologi kan. Oke. Nah, kira-kira kita sebagai pemuda ini harus bagaimana? Betul. Agar bisa menghadapi, menyikapi, mengikuti ritme era sekarang ini. Oke. Jadi sebenarnya sahabat Said, kuncinya itu hanya satu, yaitu disiplin. Disiplin terhadap ilmu, disiplin terhadap waktu, dan disiplin segala sesuatu yang itu sifatnya momentum. Menjadi momentum. Karena kita tidak tahu, ada beberapa momentum yang itu sifatnya harus kita maksimalkan secara keseluruhan. Terlepas dalam satu momentum kita sudah memaksimalkan, ternyata tidak ada feedback bagi kita, tapi kita masih mempunyai kesempatan di momentum yang lain. Maka saya selalu menyampaikan kepada semuanya bahwa setiap kali ada momentum itu setidaknya harus selalu dimaksimalkan. Karena pasti ada titik di mana momentum itulah yang akan menjadi sebuah masa depan. Nah, kira-kira begitu kan. Nah, terus dulu saya sewaktu masih menjabat aktivis di PC PMI Kabupaten Nganjuk, tentu satu mengedepankan diskusi dengan sahabat-sahabat semuanya. Yang kedua, saya sampaikan harus melek teknologi. Karena bagaimanapun hari ini era digitalisasi terus mengerus kita. Apalagi media sosial itu juga terus ada lah kira-kira di apa? HP-nya Tum Said, di HP-nya saya, di HP-nya sahabat-sahabat semuanya. Nah, kemudian sahabat-sahabat hari ini itu biasanya cenderung lebih mengedepankan terhadap proses-proses yang sifatnya praktis. Nah, ini yang menjadi kelemahan dan keterbatasan bagi kita sebagai pemuda. Tentu harusnya pemuda itu harus mengasah soft skill-nya. Karena sering terjadi, ada pemuda yang notabene dia itu disiplin, tetapi skill-nya yang tidak ada. Ada sahabat pemuda yang skill-nya itu luar biasa, tetapi dia tidak disiplin. Nah, maka dua hal ini yang kemudian harus menjadi atensi, harus mampu terinternalisasi terhadap pemuda-pemuda yang ada di semuanya lah, kira-kira begitu. Ini juga menjadi motivasi bagi saya, menjadi renungan dan refleksi bagi saya secara pribadi. Untuk bagaimana kemudian menyiapkan diri seketika waktu ada sesuatu hal yang sekiranya itu kemudian membutuhkan kita selalu siap. Kita tidak perlu lagi ngomong urusan bagaimana kemudian feedback yang nanti saya dapatkan, apa yang kemudian orientasi yang bisa saya siapkan, begitu. Ya, saya juga sangat sepakat, Mas Haris. Dalam hal ini mungkin kalau pemuda itu memang harus disiplin, begitu. Kalau dalam hal tuntutan zaman kaitannya teknologi, kita juga harus melek teknologi. Kita tidak boleh terbawa suasana. Kita tidak boleh terdikte dengan kondisi yang ada. Nah, bagaimana kita dalam hal teknologi itu tidak hanya sebagai konsumen teknologi saja, tapi bagaimana kita betul-betul bisa memanfaatkan yang namanya teknologi itu dengan sebaik mungkin. Kan juga banyak sekali kejadian perpecahan juga karena teknologi, juga karena media begitu. Apalagi tapi hari ini juga bisa media itu sebagai persatuan begitu, sebagai penyebar informasi yang luas begitu. Yang naratif dan jadi informatif lah. Tinggal kitanya saja bagaimana itu untuk maksimalkan menggunakan media itu dengan baik. Ya, seperti serawung media lah kira-kira ya. Ya, alhamdulillah ya, semoga saja. Oke, luar biasa sahabat Said.
kira-kira pesan yang disampaikan untuk pemuda dan pemudi atau mahasiswa tentunya terhadap peringatan Hari Sumpah Pemuda dalam tahun 2025 ini, bagaimana, sahabat Said? Yang pastinya bagaimana kita terus bersemangat dalam hal mengilhami atau memantaskan diri menjadi seorang pemuda ini. Semangat itu yang paling utama, entah semangat dalam hal apapun, semangat dalam berorganisasi, semangat dalam menjalani kesibukannya, pokoknya semangat dalam hal apapun lah. Terus di selain itu, ya inilah, karena kan bagaimanapun kita menjadi seorang pemuda, menjadi muda-mudinya bangsa, itu kan yang paling penting kita bisa bermanfaat. Entah dimanapun tempatnya, mungkin seperti hadis pokoknya yang setiap saat, yang itu juga menjadi moto saya, khairun nasi anfa'uhum linnas, bagaimana sebaik-baiknya manusia itu yang bermanfaat terhadap orang lain, untuk orang lain. Jadi dimanapun tempatnya kita memang bisa bermanfaat untuk sekitar, entah di rumah, di kuliah, di kampus, dimanapun tempat bersama orang, ya bagaimana memang betul-betul bisa bermanfaat. Baik, terima kasih, luar biasa sekali pesan yang disampaikan oleh sahabat Said kepada sahabat-sahabat semuanya dimanapun kita berada. Tentu hari ini kita semuanya, pemerintah, masyarakat, dan beberapa variabel-variabel yang lain mendorong terus kepada generasi muda untuk tetap berpikir dengan maju, bertindak dengan kearifan, sehingga akan mampu melahirkan sebuah pikiran dengan bijak, berpikiran dengan bijak, dan bijak di dalam berekspresi.